Di tempat kalian sering terjadi hujan dan pH tanah mulai drop, lakukan cara ini biar pH tanah normal kembali. Oke, simak sampai habis video ini, jangan kemana-mana agar tidak gagal paham, dan like dan komen ya teman-teman ya, agar tanaman kita itu bisa tambah lebat ya teman-teman ya, juga mengendalikan pH tanah biar normal kembali. Oke, kita simak videonya, jangan kemana-mana, simak terus video ini, jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Bareng Pet Channel. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman lagi kepada teman-teman semua tentang cara menaikkan pH tanah ya teman-teman ya. Yang di lahan teman-teman itu sering terjadi hujan dan otomatis lahan tanahnya itu menjadi asam ya teman-teman, dan pH tanahnya menjadi drop. Nah, dari itu kita kembalikan lagi pH tanahnya itu biar normal ya teman-teman, dengan pemberian Dilomet ya teman-teman ya. Dilomet nih, Dilometnya kita kasih ke tanaman kita. Nah, Dilomet ini kita campurkan dengan Power Soil ya teman-teman ya, dengan Power Soil asam humat. Nah, jadi kandungannya itu asam humatnya itu 55 ya teman-teman ya, sampai 60% ya teman-teman. Nah, nitrogennya total 1,00% dan fosfatnya itu 5,46%. K2O itu yaitu 1,08% ya teman-teman ya, dan kandungan yang lainnya. Dan Power Soil ini sangat bagus untuk campuran Dilomet ya teman-teman ya, untuk menaikkan pH tanah ya teman-teman. Nah, jadi kandungan di sini sangat bagus untuk menaikkan pH tanah ya teman-teman ya, dan menahan penyakit-penyakit juga. Nah, Power Soil ini kegunaannya sangat banyak ya teman-teman ya. Nah, yang pertama untuk memperbaiki kondisi fisik, kimia dan biologis tanah, terutama pada lahan-lahan pertanian intensif yang sering ditanami. Nah, dari itu ya teman-teman ya, lahan-lahan bekas itu yang sering Anda tanamin, itu wajib memakai Power Soil ini ya teman-teman, agar bisa tanamannya itu bisa normal ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kita campurkan ya teman-teman ya, Power Soil dengan Dilometnya. Nah, jadi penaburannya seperti ini ya teman-teman ya, kita taburkan aja keliling batangnya ya teman-teman. Nah teman-teman, kayak gini kita penaburannya ya teman-teman ya. Jadi kita taburkan aja di sekeliling batang ini agar pH tanah bisa naik ya teman-teman ya. Jadi kita kan petani-petani yang baru-baru ini tidak mempunyai pengukur pH tanah ya teman-teman ya. Jadi kita antisipasi dengan cara begini ya teman-teman. Nah, otomatis nanti pH tanah akan naik ya teman-teman ya. Nah, jadi kita mencegah dari keasaman tanah ya teman-teman ya, agar tanaman kita itu bisa berbuah lebat dan menyerap pupuk dengan maksimal ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tambahkan tadi Power Soil dan Dilomet ya teman-teman, agar bisa menaikkan pH tanah ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita lakukan penaburan Dilomet ini ya teman-teman ya. Tuh, kita sudah menaburkannya, kita taburkan aja di sekeliling batang ini ya teman-teman ya. Itu tadi kita menggunakan Power Soil dan Dilomet ya teman-teman ya. Nih,
Dilomit ini sangat bagus teman-teman untuk menaikkan dan menetralkan tanah ya teman-teman ya. Tuh, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini kegunaannya ya teman-teman ya, sangat banyak untuk kegunaan daripada power soil ini ya teman-teman ya. Nah, apalagi lahan kita itu sudah sering kita tanami ya teman-teman ya. Ya, jadi kita harus memakai power soil ini untuk tanaman kita itu bisa normal dan hijau kembali ya teman-teman ya. Kalau masalah buah ya teman-teman ya, alhamdulillah ini buah kita lumayan lebat lah. Jadi kita meningkatkan pH tanahnya lagi ya teman-teman ya, agar nanti pemupukan penugalannya akan diserap oleh tanaman itu dengan baik ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana perkembangan buahnya ya teman-teman ya. Nah, jadi bakal buah itu bisa normal nanti ya teman-teman ya, tidak terlalu bengkok atau apa. Ini kemarin ya teman-teman ya, saya pemupukannya agak telat nih, pemberian nutrisinya agak telat, jadi buah agak-agak bengkok sedikit lah tuh. Jadi alhasil kayak gini ya teman-teman. Tuh, kita lanjut ya teman-teman ya, untuk penaburannya, bagaimana cara menaburkannya untuk tanaman kita di lahan kita ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan penaburan seperti ini teman-teman, di seputaran lahan, di seputaran batang maksud saya, kayak gitu. Nah, di seputaran batang kita taburkan Dilomit dan power soilnya ya teman-teman. Nah, jadi perbandingan power soil dan Dilomit ya teman-teman ya. Satu karung Dilomitnya itu ya minimal 50 kilo dan power soilnya itu 1 kilo ya teman-teman ya. 1 kilo power soil dan 50 kilo itu Dilomit ya, itu dengan satu karung ya teman-teman ya. Nah, jadi penyerapan unsur hara nantinya akan diserap oleh batang dengan sempurna ya teman-teman ya. Lalu nanti batangnya ini ya teman-teman ya akan bisa gede ya teman-teman ya. Ini kemarin baru ya pengolahan lahan aja yang kita kasih power soil, dan di sini juga sering hujan ya teman-teman ya. Jadi tanah itu selalu basah ini, selalu basah. Jadi kita antisipasi karena kita tidak mempunyai pH tanah, pengukur pH tanah, jadi kita antisipasi aja dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi tanaman itu nantinya akan bagus menyerap pupuk yang kita kasih dengan sempurna ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, hasilnya nih segede jempol sudah tanaman kita, batangnya tuh sudah besar-besar ya teman-teman. Nanti ini kalau kita kasih pupuk diserap dengan sempurna akan lebih besar lagi ya teman-teman batangnya, dan buah pun akan semakin lebat ya teman-teman. Nah, untuk antisipasi daun-daun yang agak rimbun ya teman-teman ya, jadi kita lakukan pruning lah, seperti yang nih ibu-ibu lakukan di kebun saya, melakukan pruning. Nah, jadi daun yang agak-agak tua itu kita buang aja teman-teman, agar penyerapannya nantinya maksimal lah. Nah, jadi cabang-cabang yang tidak berguna seperti ini kita buang aja lah, kita buang ya teman-teman ya. Nah, nanti akan bagus hasilnya teman-teman ya. Ini sampai ke sana belum di pruning lagi, yang di sana sudah ya teman-teman ya. Oke, kita praktekkan langsung cara penaburan Dilomitnya bagaimana ya teman-teman. Kita langsung praktekkan. Nah teman-teman, penaburannya satu genggam kayak gini ya teman-teman ya, satu genggam kayak gini, satu lubang ya teman-teman ya. Kita taburkan aja kayak gitu. Nah, jadi apabila teman-teman tanaman parenya itu di pruning seperti ini, daun habis semua di pruning kayak gini, kalau ada cabang-cabang yang baru seperti ini dibuang aja ya teman-teman ya, dibuang aja nantinya, agar kita pengasihan pupuk itu tidak diserap oleh ini ya teman-teman ya, oleh cabang-cabang yang baru ini.
Nah, jadi satu genggam dolomit dan power soil ini ya teman-teman ya, kita taburkan aja keliling batang kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman caranya. Jadi nantinya akan diserap oleh tanaman dengan bagus. Nah, oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman ya. Simak video ini dengan baik agar teman-teman tidak gagal paham nantinya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.